Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in amma ba'd. Oke, untuk semuanya di sini kita akan melakukan sesi pembahasan ya, yang akan membahas tentang sejarah perniagaan dan pernikahan Nabi. Insya Allah di sini saya sebagai host izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Rizal Fauzi, dan di samping saya partner saya ada narasumber kita namanya Dani Alfiani. Di sini kita akan membahas tentang 3 poin penting yang insya Allah kita akan tanyakan dan akan dijelaskan oleh narasumber. Langsung saja ya kita ke pertanyaan pertama. Oke. Sejarah singkat perdagangan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kita akan dijelaskan oleh narasumber kita. Silahkan narasumber. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Alfiani, akan mencoba menjelaskan terkait dengan sejarah perniagaan Nabi. Nah, kita akan menjelaskan singkatnya saja ya. Dulu Nabi itu ketika muda belum memiliki pekerjaan yang tetap. Nah, ada yang meriwayatkan bahwasanya beliau itu bekerja sebagai pengembala kambing. Nah, terus kemudian ketika berumur 9 tahun, kemudian ada di dalam kitab lain yang meriwayatkan beliau itu ketika berumur 13 tahun. Nah, beliau itu pergi bersama pamannya untuk berdagang. Nah, ketika di sebuah tempat, tempatnya itu namanya Busro. Nah, pamannya itu bertemu dengan pendeta. Nah, pendeta itu kemudian menghampiri pamannya, kemudian bilang ke pamannya bahwasanya anak ini itu memiliki tanda-tanda kenabian. Nah, maka dari itu pamannya itu was-was. Nah, kemudian pamannya membawa pulang lagi Nabi Muhammad SAW. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika sudah dewasa, beliau itu sadar akan kakeknya itu bahwasanya orang yang tidak mampu, orang yang tidak memiliki harta. Nah, kemudian ketika berumur 25 tahun, beliau diberikan modal oleh Siti Khadijah. Nah, awal mula kenal dengan Siti Khadijah itu kenapa? Karena dulu itu Siti Khadijah itu mendengar berita tentang Nabi Muhammad SAW ketika dia berdagang. Nah, dia itu berdagangnya sangat baik, yang pertama, kemudian jujur, amanah. Nah, itu. Kemudian Siti Khadijah itu mengajak Nabi Muhammad untuk berdagang bersama, kerjasama. Nah, awal mula itulah karena Nabi Muhammad kenal dengan Siti Khadijah. Itu mungkin itu secara singkatnya. Wah, jadi berarti waktu itu Nabi itu nggak jadi berangkat sama pamannya, jadi baik lagi ya? Iya, baik lagi. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu hikmah yang bisa diambil dari singkat perjalanan Nabi itu apa itu ya? Untuk terkait hikmah sudah saya jelaskan tadi ya. Beberapa bulan dengan Siti Khadijah itu kenal dengan Nabi Muhammad karena kejujuran dalam berdagang. Di situ itu terdapat nilai-nilai yang kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama sidik, yaitu artinya jujur. Ketika kita berdagang, kita itu sebaiknya bahkan diharuskan untuk menerapkan seperti halnya Nabi. Itu bersikap jujur. Nabi itu kalau dagang, misalkan dia dagang barang ini terdapat cacat walaupun itu kecil. Nah, beliau itu memberitahukan kepada si pembeli. Nah, itu salah satu sikap Nabi dalam berdagang. Kemudian yang kedua, amanah. Setelah Nabi itu jujur, kemudian seorang pembeli itu mempercayai Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga itu dapat dipercaya. Itu. Kemudian yang terakhir itu dalam menyampaikan ketika berdagang, dia itu mempunyai kemampuan public speaking ya. Kalau bahasa sekarang itu public speaking yang sangat bagus itu. Pidato gitu. Itu mungkin yang nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hikmahnya ya, jadi kita bisa mengambil hikmah dari sikap Rasulullah tadi yang sangat jujur, amanah gitu ya. Mungkin kita harus menerapkan di kehidupan kita.
Iya, betul sekali. Oke, untuk yang terakhir nih, yang ketiga, ada hikmah dari pernikahan beliau dengan Siti Khadijah itu Oke. apa ya? Itu kan dari cerita pertemanan yang mantap tadi. Kalau hikmah pernikahan beliau dengan Khadijah, salah satunya saya sebutkan satu saja. Iya. Pernikahan beliau itu hikmahnya yang pertama, yang paling utama ini, beliau itu menikahi Siti Khadijah bukan karena keperluan yang biologis. Nah, alasannya kenapa beliau menikah dengan Siti Khadijah, karena Siti Khadijah itu salah satu perempuan yang terhormat. Itu karena beliau juga disebut dengan Ummul Muslim. Ibunya Muslim. Itu Muslim. Mungkin itu. Walah, baik, terima kasih. Mungkin itu dari 3 poin mungkin tadi hikmah yang kita ambil, terus sejarah singkat Nabi Muhammad SAW seperti apa, dari ciri kenabiannya. Nah, mungkin untuk pembahasan selanjutnya akan kita bahas di lain waktu. Terima kasih semuanya telah menyaksikan kami. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.